semuanya, kembali lagi di Sanet Podcast. Dan hari ini Sanet Podcast memasuki episode yang ke-13. Dan hari ini spesial banget karena kita mendatangi tamu yang sangat spesial. Terus juga dia juga cukup sibuk tapi masih bisa nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita di Sanet Podcast. Mari kita sambut Ibu Hani Safiatri. Halo Ibu. Boleh kita lepas dulu maskernya. Boleh dong Bu perkenalkan diri dulu. Siapa sih yang nggak tahu Ibu Hani Safiatri? Dia itu Ibu Wali Kota Cilegon. Boleh dong Bu perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Safiatri Heldi Agustian, istri dari Bapak Haji Heldi Agustian, Wali Kota Cilegon. Saya saat ini selaku pemilik owner Batik Krakatoa. Batik Krakatoa itu apa sih Bu? Batik yang ada di Cilegon. Jadi kami mempunyai batik yang pengrajinnya memang orang-orang Cilegon. Ya. Kenapa sih Bu awalnya harus namanya Batik Krakatoa? Dari sekian banyak ikon yang di Banten gitu Bu, kenapa harus namanya Krakatoa? Karena sampai ke mancanegara itu kan terkenal dengan Gunung Krakatau ya. Kalau di mancanegara sendiri orang lebih mengenalnya Krakatoa. Jadi saya berharap ke depannya next orang di mancanegara pun akan mengenal batik Krakatoa ini. Jadi harus dari Krakatoa karena biasanya kita taunya Banten itu terkenal dengan Gunung Krakatoanya ya Bu. Yeah. Nah terus dari sekian banyak nih Bu motif-motif batik yang ada di Batik Krakatoa juga itu udah lumayan banyak ya Bu, udah hampir ada berapa? Kurang lebih 50 motif yang kita miliki. Wow, berarti udah cukup banyak ya Bu. Nah, apa sih Bu keunikan dari Batik Krakatoa sendiri? Jadi keunikan dari Batik Krakatoa ini adalah motif-motifnya. Motif yang kami sajikan di sini adalah motif-motif yang menggambarkan tentang kearifan lokal dan kuliner yang ada di Cilegon, Banten. Iya, salah satunya motif debus, Mbak. Oh iya. Baca. Jadi motif debus, orang lihat gambarnya motif debus ini orang udah tahu, oh ini orang Banten karena identiknya Banten itu debus. Gitu. Gambarnya kebetulan tiup api. Ya itu. Motif apa nih Bu yang kira-kira yang paling banyak dicari dan paling favorit dari Batik Krakatoa? Jadi motif yang ada di Sanggar Batik Krakatoa yang sering dicari itu salah satunya motif debus, ada rampak beduk, ada gunung. Rampak beduk juga dari Banten. Banten Itu kan salah satu seni seni budaya ya yang ada di Banten. Terus ada motif Gunung Krakatau, ada motif kue gipang. Oh iya ada. Ya makanan kuliner yang motif. Ada juga motif sate bebek. Oh sampai ada sate bebek ada di sini. Ya. Nah kan Bu, jadi motif batiknya itu yang aku tahu ternyata ada batik cap dan batik tulis ya Bu? Iya betul Mbak. Apa tuh bedanya? Batik jadi cap dan tulis? Bedanya batik cap dengan batik tulis adalah proses pembuatannya. Jadi kalau batik tulis ini semuanya dari awal dicanting. Oh itu manual benar-benar manual. Karena kita nggak menggunakan teknologi ya Bu? Karena kita nggak menggunakan teknologi. Jadi semua pun batik cap pun menggunakan manual semua. Iya, cuma memang kalau yang batik tulis ini dengan kain 2,5 meter kita proses pembuatannya kurang lebih 1 bulan. Jadi itu semua gambarnya dicanting. Ya kenapa? Karena batik tulis itu mahal ya karena proses pembuatannya pun lama. Jadi pertama digambar dulu di kain, nanti baru dicanting, baru diwarna. Dan diwarnanya pun nggak hanya 1 atau 2 warna, sampai 3 sampai 4 warna. Berarti cukup rumit ya Bu untuk dalam proses pembuatannya, tapi hasilnya juga bagus gitu kan. Karena pasti mempertahankan kualitas dari Batik Krakatoa sendiri ya. Nah terus Bu kan seperti yang kita tahu Cilegon itu bukan kota wisata ataupun kota ya banyak pengunjung, tapi Banten itu kota industri. Ya. Gimana tuh Bu segmen pasar dari Batik Krakatoa sendiri? Tapi kebetulan ya walaupun kita kota industri, masyarakatnya juga menyukai batik ya. Dan kebetulan pabrik-pabrik ini pun, industri yang di sini pun mereka kalaupun ada tamu mereka akan berikan souvenir berupa batik. Dan saya pun membuat salah satu motif yaitu motif pabrik kimia. Oh iya, karena banyak banget ya Bu, begitu banyak pabrik industri di Cilegon sendiri. Gitu. Oh, berarti sebenarnya bisa segmennya masuk ke korporasi gitu, sebagai souvenir untuk oleh-oleh dari banyak-banyak tamu ya Bu. Nah,
Terus habis itu kan sekarang nih Bu Hani itu nggak cuma sebagai owner dari Batik Krakatau, terus juga seorang ibu, terus sekarang juga menjabat sebagai ibu wali kota gitu Bu. Nah sebagai perempuan sebenarnya kita bisa multitaskingan Bu. Gimana sih Bu menyimbangi semuanya itu? Jadi alhamdulillah ya, kebetulan saya menggeluti Batik Krakatau ini sejak tahun 2014. Dan anak-anak saya alhamdulillah sudah besar semua ya Mbak ya. Yang nomor 1 juga udah kerja, nomor 2 kerja, yang nomor 3 kuliah sudah semester 3. Jadi udah bisa ditinggal sendiri. Ya, jadi mereka pun sudah mandiri. Bahkan mereka yang membantu saya untuk kalau saya sibuk saat ini PKK atau apa, mereka cukup bantu saya di batik ini. Oh gitu, jadi support keluarga juga jadi nomor 1 di dalam bisnis Batik Krakatau sendiri. Terus abis itu aku mau nanya Bu, kan tadi yang aku lihat tadi di belakang itu banyak hampir semuanya rata-rata perempuan. Menurut Ibu peran perempuan di Batik Krakatau sendiri itu kayak gimana? Jadi kenapa kita pun saya pengen cerita kenapa kita bikin batik ini, karena batik ini pasti akan lebih melibatkan perempuan-perempuan. Iya, benar. Untuk membatik perempuan tuh lebih teliti nggak sih Bu? Untuk membatik itu butuh kesabaran dan ketekunan. Yang biasanya sabar dan tekun itu perempuan, Mbak. Iya. Jadi kalaupun di sini ada cowoknya itu ngecap. Oh, ngecap jadi dan udah mewarna. Langsung ya, udah butuh pasti. Tenaga. Butuh tenaga. Tapi kalau mencanting ini kan butuh ketekunan, ketelatenan, dan alhamdulillah ini merupakan pemberdayaan perempuan yang ada di sekitar daerah Sanggar saya ya. Jadi ibu-ibu yang mencanting di sini, mereka tinggalnya di sekitar sini. Jadi kalau mereka siang bisa pulang dulu, istirahat atau makan, nanti setelah jam 1 kembali lagi. Iya. Nah terus tadi Ibu bilang tentang ketekunan gitu. Sama dengan bisnis nggak sih Bu? Bisnis itu tentang konsisten dan ketekunan. Sampai Batik Krakatau bisa sampai di titik ini, itu juga pasti tentang konsisten dan ketekunan juga kan Bu? Apa sih Bu, gimana? Kadang manusia itu, aku ya Bu termasuk, itu tuh suka pas kita bikin bisnis itu nggak konsisten. Kayak cepet nyerah, di jalan tuh udah kayak apa salah bisnisnya gitu. Menurut Ibu kayak gimana Bu? Kayak rahasianya apa sih Bu? Kalau mau kita memulai usaha bisnis tuh yang pertama tuh memang harus udah niat dulu ya. Iya benar. Dan hatinya sudah harus siap. Kalau namanya, iya maksud saya gini, kalau kita usaha itu baru ketahuan ini usaha akan langgeng atau enggak setelah 5 tahun. Kalau menurut 5 saya. tahun. Jadi 1 tahun 2 tahun pertama tuh itu masa butuh, sulitnya. Iya, saya sampai nangis ibaratnya. Iya, karena waktu itu pun batik saya juga orang nggak ada yang tahu. Promosi juga sudah dilakukan, tapi namanya orang kan baru kenal, baru tahu ada batik di Cilegon ini. Jadi setiap bulan saya harus gajian karyawan tuh kalau sudah akhir bulan saya nangis. Mau gajiannya dari mana? Sedangkan mereka kan sistemnya gajian. Mereka nggak peduli mau laku atau nggak laku, yang mereka pulang bawa uang. Nah itu yang sebenarnya akhirnya membuat saya harus gimana caranya bisa ngejual batik ini. Ya karena ketekunan dan kesabaran itu. Tapi pasti ada jalan guys Bu, lewat ketekunan dan konsisten itu. Kita sabar dan kita enggak nyerah gitu aja ya Mbak. Misalnya batik. Orang kalau melihat batik datang ke sini lah belum jadi baju susah lah, nanti nggak ada penjahit. Nah, saya juga berusaha cari nih. Saya berusaha mencari penjahit. Nah, saya udah cari penjahit, saya coba bikin baju yang sudah jadi. Nanti setelah orang lihat baju jadi modelnya kayak gini nggak sesuai, saya berusaha lagi cari model yang disukai, apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Iya, jadi kita berusaha mencari apa sih yang diinginkan customer. Nah, dari situ kita insya Allah akan, kalau customer terpenuhi keinginannya, insya Allah mereka nanti akan bercerita lagi ke temannya. Mot ya Bu berarti. Nah terus tadi Ibu bilang sempat kesulitan di awal-awal promosi gitu. Nah pasti berusaha kan Bu, gimana caranya biar produk ini bisa dikenal sama masyarakat luas. Gimana tuh Bu caranya biar sampai dikenal? Kebetulan gini ya Mbak, kalau soal promosi salah satunya karena suami saya orangnya orang yang marketing kemana-mana, jadi setiap hari saya selalu pakai dia baju batik. Jadi kalau orang lihat dia pakai baju batik dari mana? Dari Batik Krakatau dong. Nah itu salah satunya. Untuk bermain medsos saya mungkin karena
faktor usia ya. Saya nggak mau belajar, jadi saya nggak bisa. Tapi saya meng-hire beberapa anak muda untuk bantu di promosi media sosial. Ya. Nah, terus seperti yang semua orang juga alami di tahun kemarin juga sempat terkena pandemi. Iya. Pasti semua sektor juga terkena ya, Bu. Iya, Nah, betul. dari mulai fashion, terus habis itu industri juga di Cilegon. Itu gimana tuh, Bu? Bisa how to survive sampai ada di titik ini, sampai masih bisa bertahan dan akan terus berkembang? Iya. Jadi waktu awal pandemi itu ada mungkin 6 bulan pertama pandemi, nggak ada orang datang ke batik saya, Mbak. Jadi saya juga sudah mikir loh, gimana ini caranya untuk bertahan. Tapi salah satunya adalah saya kompromi dengan pembatik-pembatik ini. Kan mereka tadinya sistem gajian. Jadi saya bilang gini, kalau kalian mau gajian, 2 bulan gajian, tapi selanjutnya nggak gajian. Nah, kalian karena saya nggak ada yang beli batiknya ya. Jadi ini saya bilang gini, saya tawarkan bagaimana kalau kita dengan sistem borongan. Nah, kalau sistem borongan ada yang beli batik, kain batik yang kalian hasilkan yang akan saya bayar. Dan akhirnya mereka setuju. Ya alhamdulillah aja, Mbak, dengan berjalannya waktu. Makin termotivasi untuk ngehasilin banyak batik ya? Iya, cuma kan memang semuanya butuh waktu ya, untuk mereka pun juga mereka mikir, lah kalau enggak gajian nanti gimana. Tapi bilang kalian tetap dapat uang, cuma yaitu berdasarkan hasil yang mereka dibuat oleh mereka. Alhamdulillah, Mbak, setelah 1 tahun ke sini dan mungkin rezeki wali kota ya. Setelah kami menjadi wali kota, ekonomi juga sudah mulai membaik lagi, banyak yang pesan juga. Alhamdulillah. Jadi kami sekarang sudah kembali lagi sistem gajian. Oke, berarti sekarang udah mulai lebih stabil dan alhamdulillah berkah juga menjadi wali kota, akhirnya meningkatkan penjualan ya, Bu. Iya. Nah, terus abis itu tadi kan ada, jadi promosi itu ada offline dan online gitu. Sebenarnya menurut Ibu gimana? Bagusan offline atau online, terus atau bagusan kayak kita kombinasiin aja nih, atau lebih ke mode to mode gitu, menurut Ibu gimana? Sebenarnya kombinasi antara offline dan online itu emang yang paling bagus ya, Mbak, karena beberapa orang kan mungkin datang melihat batik Krakatau, dia nggak yakin benar nggak sih ini batik dibuat oleh orang Cilegon. Nah, mereka bisa melihat, datang ke sini, oh setelah melihat ternyata benar yang ternyata ngebatik. Mereka akhirnya trust, akhirnya beli karena itu. Mereka percaya kalau misalkan kualitasnya benar-benar bagus. Ya, dan emang benar buatan orang Cilegon. Gitu. Kita harus bangga nih jadi buatan orang Cilegon. Ini Mbak juga, Mbak Ica kan pakai batik Krakatau. Aku perdana buat podcast ini pakai ini. Nah, terus abis itu tadi kan, jadi Ibu sebagai Ibu Wali Kota nih, kan banyak nih Bu organisasi-organisasi yang tergabung di dalam Cilegon sendiri. Menurut Ibu peran organisasi di dalam untuk bisnis Krakatau sendiri itu gimana? Semua organisasi harus kita rangkul dan justru melalui mereka lah kami bisa berpromosi ya. Iya, benar. Sampai kemanapun insya Allah. Sekali mendayung satu pulau, 2-3 pulau terlampaui ya. Itu jadi saya harus memang bekerja sama dengan semua organisasi. Nah, ini juga kan Hippie Mall nih, Bu. Jadi Hippie Mall ini mengajak Batik Krakatau untuk menjadi representatif dari Hippie Mall di Banten sendiri. Terus menurut Ibu tanggapannya gimana? Untuk itu merupakan nilai plus bagi kami. Kami juga bangga sebagai pemilik sanggar batik Krakatau, pengusaha batik di Banten ini berarti disupport. Pasti nanti akan dibantu untuk promosinya. Karena kan Hippie sendiri sudah kemana-mana ya. Berarti Hippie Mall ini bisa menjadi salah satu solusi bagi UMKM dan bagi para pelaku bisnis di Cilegon, ya kan, Bu? Nah, terus boleh dong, Bu, ajakan Ibu bikin statement nih, ajakan untuk para UMKM biar nantinya bisa join ke Hippie Mall bareng Batik Krakatau juga. Jadi saya harap teman-teman pelaku UMKM untuk bisa bergabung dengan Hippie Mall karena banyak hal-hal positif yang akan kita peroleh nantinya. Makasih, Bu. Nah, terus tadi kita balik lagi bahas perempuan ya, Bu. Nah, perempuan itu sebenarnya punya segudang prestasi gitu kan, Bu. Nah, terus habis itu juga kita tuh sekarang udah zamannya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Terus menurut Ibu sekarang kan opportunity udah banyak, nah sekarang tergantung perempuannya sendiri. Menurut Ibu kita tuh sebagai perempuan harus kayak gimana sih, Bu? Harus kayak
strong atau harus mengambil banyak opportunity itu? Yang pasti zaman sekarang kita perempuan tuh harus kuat ya. Kalau ada mandiri. Jadi kalau ada kesempatan, kalau bisa kita ambil kenapa tidak? Tapi tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Itu aja. Iya Bu, benar. Nah terus harapan ke depan tentang produk lokal di Banten, karena sekarang udah mulai banyak ya Bu untuk produk lokal. Tapi gimana caranya biar dia bisa lebih dikenal sama masyarakat luas, itu gimana? Yang pasti produk lokal harus kita bantu untuk dipasarkan ya, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta, dan kita sebagai pelakunya harus mampu mempertahankan kualitas. Jangan nanti pas sudah terkenal kualitasnya turun, jadi kan itu akan menurunkan image kita juga. Jadi kadang kita tuh kendala di supplier loh Bu, jadi sebenarnya permintaan demandnya itu banyak tapi suppliernya itu yang kurang ya. Gitu. Mohon maaf ya, mungkin jiwa kita itu masih angin-anginan ya. Jadi pas kadang-kadang lagi semangat nanti tiba-tiba turun lagi gitu. Jadi harusnya mempertahankan semangat, itu emang yang harus kita lakukan. Nah tadi kan ada semangat enggak, naik turun. Nah terus itu kan berarti masuknya ke ego gitu kita sebagai pengusaha. Menurut Ibu manajemen ego dalam kita berusaha tuh kayak gimana? Kita harus tetap yakin atau kayak gimana? Ya mau nggak mau ya, kalau mau bertahan harus kita yakin ya Bu. Iya, karena kalau nggak gitu kita akan dilibas. Benar. Ya sekarang ini kan kita harus kuat. Apalagi sekarang dunia udah semakin berkembang. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau berusaha, ya pasti kita akan dilibas sama yang lain. Kalau sukses menurut Ibu Hani itu kayak gimana? Sukses ya. Kalau saya sebagai seorang ibu dan pengusaha, saya punya prinsip, saya bisa menjalankan usaha, saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Berarti semakin banyak nanti, semoga harapannya semakin banyak memberdayakan perempuan-perempuan di Kota Cilegon sendiri gitu. Kita harus bangga tahu Bu, bener banget, kita harus bangga. Sekarang tuh tugas-tugas pemuda kayak saya itu untuk memperkenalkan batik-batik, terus habis juga produk-produk lokal yang ada di Banten ya Bu. Iya. Nah terus apa nih Bu pesan-pesan buat pemuda-pemuda nih kayak saya? Yang pasti anak-anak muda itu harus mempunyai semangat yang kuat. Jangan mau mengalah, jangan mau gampang putus asa ya. Makanya baru sebentar mengalami sedikit kesulitan, udah nyerah. Ini kita masa iya sih kalah sama kita yang ibaratnya sudah umurnya jauh ya. Karena relatif kalau misalnya pemuda itu gampang loncat-loncat Bu. Ya memang harus butuh ketekunan ya, balik ketekunan lagi. Iya, kesabaran. Iya, itu. Memang dari awal pun saya dengan anak-anak pun selalu mengajarkan seperti itu. Kalian kalau mau sesuatu tuh jangan yang mau instan. Iya, harus sabar ya, dan berusaha. Kami pun nggak pernah memberikan sesuatu anak-anak pengen apa kita langsung kasih, enggak. Mereka harus berusaha. Iya, berarti keren banget tuh Bu gaya mengajar kepada anak-anaknya. Nah terus abis itu tadi kan kita udah ngebahas perempuan, kita udah ngebahas anak, tapi kita belum bahas dasar untuk membangun bisnis gitu kan Bu. Menurut Ibu apa sih soft skill yang harus dimiliki saat kita pengen ngebangun bisnis gitu? Yang pasti kalau kita ingin membangun bisnis itu kita harus membangun kepercayaan ya, karena susah. Iya, benar. Jadi dari awal kita jangan punya niatan tuh mau nipu atau segala macam. Jadi karena itu kan nanti akan kedepannya kita akan susah. Yang pasti apa yang kita lakukan itu harus membangun kepercayaan. Jadi kita jangan coba-coba misalnya nih udah laku banyak terus kita kurangin ukurannya atau apa, jangan. Jadi kita harus konsisten untuk apa yang kita berikan itu yang terbaik. Gitu. Berarti kita harus kita harus benar-benar konsisten ya Bu. Iya, dan sama harus untuk keuangan tuh kita harus teliti. Oh iya Bu, benar sih Bu. Iya. Karena kalau misalnya emang keuangan yang nggak rapi dari awal itu bakal susah banget sih Bu ke depannya. Dan jangan bosi ya. Iya. Maksudnya gini, kadang-kadang orang kita tuh begitu udah sukses nggak mau turun langsung. Iya benar.
udah langsung nyuruhnya. Kita harus tetap low profile lah Bu. Ya, dan tetap harus menjalankan usaha itu tetap harus kita kontrol sendiri. Iya, karena kadang kala tuh emang ada aja atau Bu yang kurang gitu. Iya, saya pun sekarang Mbak walaupun sibuk dengan ada urusan support Bapak di bidang maksudnya sebagai istri wali kota, tapi saya selalu usaha untuk sampaikan minimal seminggu 2 kali saya datang ke sini, iya. Dan untuk beli bahan baku pun masih melalui saya sendiri. Oh, berarti Ibu benar-benar masih ngurusin sendiri juga ya Bu? Iya. Berarti Ibu nggak lepas gitu. Iya. Nah, nggak kerasa nih Bu, kita udah di penghujung podcast ini. Dan terus aku terakhir nih Bu, aku mau nanya ke Ibu, coba dong Bu sebutin 3 kata yang menggambarkan Ibu Hani. Apa nih? Yang pasti saya orangnya mungkin semangat. Iya, semangat yang pertama. Tinggi. Iya, aku sama Bu Hani tinggi banget Ibu Hani. Iya, yang berusaha untuk tetap sederhana. Oh, berarti pertama itu semangat, terus abis itu tinggi, terus abis itu tetap low profile dan sesederhana mungkin. Dan kita udah di akhir penghujung dari podcast ini. Dan jangan lupa kalian untuk mampir-mampir ke Batik Krakatau dan beli, karena kita harus benar-benar proud untuk produk lokal sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau pesan kemana nih, Bu? Ada di sini ya. Ya, nanti alamatnya ada di sini ya, kita cantumin. Dan terus makasih banyak Bu, udah banyak insight banget yang aku dapat. Terus Ibu juga makasih untuk bisa meluangkan di waktu kesibukan yang sangat padat ini ya Bu sebagai Ibu Wali Kota. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sanet Podcast. Dan Sanet Podcast juga bisa didengerin di Spotify. Terus juga kita ada Instagram. Ya udah sekian aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.